teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melia dan tujuan pembuatan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Big Data, yaitu memaparkan materi dari salah satu chapter mata kuliah Big Data. Chapter yang saya pilih yaitu data mining, dan poin pembahasan saya ada 4, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi dari data mining, yang ketiga itu teknik-teknik dalam data mining, dan yang keempat yaitu contoh-contoh penerapan data mining. Teman-teman, di sini ada nggak sih yang pernah bercita-cita menjadi seorang data scientist, atau mungkin pernah membaca ilmu mengenai data? Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilah data scientist atau membaca informasi tersebut, nah teman-teman pasti nggak asing dong dengan kata-kata data mining. Nah, tapi sebenarnya apa itu sih data mining, dan kenapa orang-orang yang memiliki skill ini berani dibayar oleh perusahaan dengan gaji yang bisa dibilang cukup tinggi? Nah, data mining adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola yang penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis. Nah, dalam proses ini seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistik, dan pemanfaat teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, lalu kenapa sih perusahaan sangat membutuhkan orang-orang dengan skill ini? Jawabannya sederhana, karena melalui data mining, perusahaan bisa menemukan berbagai informasi penting yang dapat membantu para pemilik bisnis ini untuk melakukan pengambilan keputusan. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Dengan mengetahui pola perilaku konsumen, pemilik bisnis ini bisa menyesuaikan strategi bisnis mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strateginya dalam melakukan pemasaran penjualan atau peningkatan produk mereka. Nah, pada dasarnya itu data mining itu mempunyai 4 fungsi utama, tetapi di sini juga saya akan menambahkan 3 fungsi lainnya dalam data mining. Nah, fungsi ini ada apa saja? Yang pertama saya akan memaparkan 4 fungsi utama, yaitu prediksi, yang kedua deskripsi, yang ketiga asosiasi, yang keempat klasifikasi, dan fungsi lainnya yaitu yang pertama clustering, yang kedua forecasting atau peramalan, dan ketiga sequencing. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prediksi. Apa sih prediksi? Nah, setelah tadi kita menemukan pola-pola data tersebut, pola ini nanti dijadikan untuk memprediksi hasil yang terjadi pada periode berikutnya. Jadi data mining ini memiliki proses yang berkelanjutan. Yang kedua itu adalah fungsi deskripsi. Deskripsi ini memiliki fungsi untuk memahami karakteristik utama dari suatu data. Yang ketiga asosiasi. Nah, asosiasi ini berfungsi untuk menemukan hubungan antar data, sehingga pemilik bisnis ini bisa mengetahui apakah karakteristik suatu data dapat memengaruhi data lainnya. Nah, contohnya itu dalam minimarket aja deh, kita sering melihat display yang contohnya aja deh, kopi, gula, dan juga teh. Nah, ini tuh salah satu bentuk asosiasi, karena teh memiliki hubungan dengan gula, atau kopi, beli kopi ya pasti beli gula, begitu. Contoh asosiasinya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Nah, fungsi klasifikasinya itu untuk memudahkan data untuk diinterpretasikan, karena ya ngapain kita capek-capek udah ngumpulin data, tapi waktu kita mau jelaskan kita tidak bisa jelaskan, atau kita tidak data ini sulit dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi klasifikasinya itu fungsinya itu untuk memudahkan data diinterpretasikan. Contohnya itu seperti data pelanggan yang tidak lagi menggunakan produk, karena menganggap produk kompetitor memberikan manfaat lebih banyak dan informasi value untuk para pelanggan. Nah, jadi dengan adanya hal ini nih, perusahaan bisa menjadikan suatu pertimbangan, oh produk saya kurangnya di sini, dan apa yang harus saya kembangkan untuk mendapatkan kembali pelanggan-pelanggan saya yang sudah tidak menjadi pelanggan. Nah, itu tadi sudah 4 fungsi utama. Selanjutnya kita ke fungsi lainnya. Yang pertama itu clustering. Nah, clustering ini memiliki fungsi yang mengarah pada proses identifikasi kelompok, kemudian produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus. Biasanya digunakan ini untuk mengetahui kelompok-kelompok tertentu dalam penyebarannya. Fungsi lain selanjutnya yaitu peramalan.
disebut juga dengan istilah forecasting. Nah, dipakai untuk memperoleh gambaran mengenai nilai dari suatu data di masa yang akan mendatang. Forecasting dan pelamaran ini bisa dilakukan itu untuk pengumpulan informasi dalam jumlah yang besar. Contoh penerapan forecasting ini adalah terkait pelamaran jumlah permintaan terhadap produk tertentu. Misalnya ini kena hujan, tentu saja semua orang membutuhkan jas hujan. Nah, karena kita sudah tahu sering hujan, kita bisa mengestok atau meramalkan pasti banyak orang yang membeli jas hujan. Maka kita bisa melakukan, atau pemilik bisnis bisa melakukan stok pada jas hujannya. Nah, selanjutnya itu sequencing. Sequencing itu merupakan proses identifikasi setiap hubungan berbeda dalam periode waktu tertentu. Contohnya adalah data pelanggan ketika melakukan repeat purchase. Nah, contohnya ini nih bisa dilakukan seperti pattern atau gimana ya, pola konsumen membeli barang. Misalnya nih contohnya, kita membuka suatu toko makanan dan yang waktu intensitas pelanggan itu meningkat pada weekend. Nah, karena kita sudah tahu weekend bakal ramai, tentu saja kita sebagai pemilik restoran itu harus memperbanyak stok kita pada saat weekend. Tidak mungkin kita sudah tahu weekend ramai tapi kita masih membeli stok dengan jumlah yang biasa. Tentu saja itu akan menjadi kerugian dari perusahaan restoran itu sendiri, karena sudah tahu weekend ramai tapi pembelian bahan makanan masih sedikit. Itu suatu kesalahan. Nah, maka ada data mining dinamakan dengan sequencing ini. Tujuan akhirnya dari data mining ini sama, yaitu mempermudah pemilik data untuk memahami makna data-datanya. Nah, kita sudah mengetahui apa itu data mining, sudah mengetahui apa sih tujuannya atau fungsi data mining. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara mempraktikkan data mining ini, karena kedengarannya tadinya itu susah-susah gampang dari penjelasan tadi. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk dalam memining data. Nah, yang pertama itu tentu saja kita harus memahami dulu dong tujuan dari kita melakukan data mining. Nah, kita itu harus mengidentifikasi apa itu bisnis yang dibutuhkan oleh bisnis kita. Karena ya misalnya tentu saja ada tujuannya data mining, misalnya untuk melakukan promosi kah atau apakah. Nah, itu salah satu contoh tujuannya. Nah, dengan memahami apa yang bisnis itu dibutuhkan, ini dapat menentukan arah data mining kita. Contohnya, misalnya suatu bisnis itu untuk akan melakukan promosi selama berbulan-bulan, atau misalnya sudah melakukan promosi secara berbulan-bulan tetapi belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, dengan mengetahui pola pembelian target konsumen kita ini, kita bisa menyajikan produk dan layanan sesuai dengan minat para konsumen tadi. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data. Tadi kita sudah mengetahui apa sih tujuan bisnis kita. Nah, selanjutnya setelah mengetahuinya itu, kita perlu mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan data mining kita ini. Nah, teknik-teknik untuk melakukan pengumpulan data ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu data cleansing atau membersihkan data. Nah, data-data yang tidak diperlukan ini itu sudah harus kita buang atau sudah harus kita bersihkan karena tidak dipakai lagi. Yang kedua, data integration atau integrasi data. Yang ketiga, selection atau memilih data-data yang hanya kita perlukan atau memilih data-data yang relevan sebelum proses. Dan yang keempat, data transformation atau transformasi data yang dipilih. Nah, jika kita ingin mengetahui pola pembelian target konsumen kita perlu melakukan riset pada orang-orang yang berpotensi membeli produk kita tersebut. Nah, contoh yang paling sederhana itu kita bisa menyebar kuesioner. Setelah kita memperoleh data dari kuesioner ini, kita itu perlu memasang label atau membedakan data-data tersebut pada tiap datanya, sehingga ini nanti tuh lebih memudahkan kita lagi dalam mengidentifikasi data. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan data, kita harus menyiapkan data. Nah, agar informasi yang benar-benar akurat, kita harus melewati proses persiapan data terlebih dahulu. Artinya, kita itu harus memastikan bahwa data yang telah kita gali ini memang sudah lengkap. Contohnya, mengecek data identitas konsumen. Nah,
apakah contohnya aja deh, identitas konsumen, bisa kita sudah ada target konsumen, kita sudah menyebarkan kuesioner mengenai alat-alat make up dan lain-lain, tapi kamu lupa mencantumkan usianya. Nah, seperti yang kita tahu itu ada apa ya, ada tipe kulit, ada usia, dan tapi itu yang paling utama itu dua, yaitu usia dan juga tipe kulitnya. Apabila kamu melewatkan kedua hal ini ketika menyebarkan kuesioner, hal ini juga akan berdampak pada produk-produk yang akan kita sarankan, karena ada misalnya mukanya kering, mukanya yang berminyak, itu tentu saja akan memiliki treatment yang berbeda. Begitu juga dengan usia, misalnya ada anak kecil yang gak mungkin dong pakai yang miracle atau misalnya anti penuaan dini, karena mereka wajahnya masih dini gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses modeling. Nah, setelah data sudah disiapkan, selanjutnya kita mencari pola yang ada dalam suatu data. Kenapa teknik ini disebut dengan modeling? Karena pencarian model ini biasanya dilakukan dengan model matematika. Nah, sebelum kita melakukan pencarian data, pastikan bahwa metode matematika yang kita pilih itu sudah relevan dengan tujuan data mining kita. Contoh modelnya yaitu ada klasifikasi yang paling umum, ada clustering, asosiasi, regresi, dan juga forecasting. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi pola. Nah, setelah kita berhasil menemukan pola dalam datanya, kita itu harus mengevaluasi pola yang ada. Nah, sebelum melakukan tujuan, tentu saja kita ada semacam hipotesis yang kita siapkan. Nah, di sini kita itu bisa mengetahui apakah pola yang ditemukan sudah sesuai hasil hipotesis atau tidak. Jika tidak, maka kita harus mencari tahu kenapa sih hipotesis ini belum terbuktikan, atau kenapa sih hipotesis ditolak, dan apakah cara atau solusinya. Nah, setelah kita menemukan korelasi antar pola data ini pun prosesnya tidak bisa berhenti di sini, karena kita bisa mengevaluasi hasil temuannya untuk dijadikan referensi proses data untuk data mining selanjutnya. Ya, artinya data ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, proses terakhir yaitu penyajian data. Nah, tadi kita sudah melewati proses-proses yang di awal tadi. Nah, proses yang akhir yaitu penyajian data. Nah, dalam penyajian data, seperti yang kita tahu, data scientist ini bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang dengan skill tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam penyajian data, pastikan kita menyajikan data tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang awam pula. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dong siapa yang dapat mengakses informasi tersebut. Nah, apakah informasi kita akan menjadi bahan pertimbangan tim internal, atau mungkin kita ingin menginformasikan hasil riset kita untuk menarik konsumen potensial. Nah, dengan mengetahui siapa yang akan mengkonsumsi informasi kita ini, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap cara penyampaian informasi agar lebih mudah dimengerti. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, fungsi, dan juga metode teknik-teknik untuk memining data. Nah, selanjutnya kita tentu dong perlu tahu contoh penerapan dalam data mining ini seperti apa. Nah, ada beberapa bidang yang menerapkan data mining, seperti pemasaran. Nah, pemasaran ini yaitu mengidentifikasi karakteristik pembeli dan memprediksi perilaku mereka pada saat melakukan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang pendidikan. Nah, contohnya kita merupakan pelajar, kita memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dengan mengetahui karakteristik pembelajaran kita, itu kita dapat mengidentifikasi pola pembelajaran terbaik untuk kita sendiri. Contohnya, misalnya apakah kita lebih suka visual, yaitu melihat video, atau mendengarkan penjelasan, atau membaca buku. Nah, selanjutnya yaitu dalam perbankan. Nah, contoh yang digunakan penerapan dalam perbankan itu adalah untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar pada saat melakukan pinjaman. Nah, dengan adanya data mining ini, itu dapat meminimalisir risiko kerugian dari bank. Selanjutnya yaitu asuransi. Nah, kita perlu memahami minat dan kebutuhan nasabah asuransi, sehingga asuransi itu dapat atau mampu memberikan penawaran yang lebih menarik kepada kita. Selanjutnya yaitu industri telekomunikasi. Itu biasanya mereka itu melakukan
pola yang muncul ketika pembeli mulai berlangganan pada paket internet, dan juga pola di mana kenapa atau alasan kenapa pelanggan berhenti melakukan pembelian paket pada provider tersebut. Nah, selanjutnya itu bisnis retail. Bisnis retail ini mengidentifikasi korelasi antara penjualan satu produk dengan produk lainnya, sehingga dari pemilik bisnis ini bisa melakukan strategi bundling atau cross selling. Sekian video saya mengenai data mining ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.